Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Dan kita hari ini anak-anak akan belajar tentang materi memahami makna ibadah salat, yang merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 2. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan dan pemahaman serta ilmu kita menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, salat menjadi syariat yang sangat penting dalam Islam. Sebelum kita mempelajari tentang salat lebih jauh, mari kita pahami tentang arti salat itu sendiri. Salat secara bahasa artinya doa. Adapun arti salat secara istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berbicara tentang sejarah salat, anak-anak sekalian, salat 5 waktu itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan langsung memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Arsy, yaitu tempat bersemayam Allah dalam sebuah peristiwa bersejarah, yaitu Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian atau 621 Masehi, ketika Nabi Muhammad masih tinggal di kota Mekkah. Peristiwa ini pun sebagai satu hiburan oleh Allah kepada Rasulullah karena ditinggalkan oleh 2 orang yang dicintainya, satu istrinya Khadijah dan yang kedua pamannya yang selalu melindungi, yaitu Abu Thalib. Menurut riwayat, asal perintah Allah dalam sholat itu adalah 50 rakaat sehari semalam. Namun ketika Rasulullah turun dari Arsy dan bertemu dengan Nabi Musa mengingatkan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan karena salat 50 rakaat itu sangat berat. Akhirnya setelah Rasulullah berkali-kali memohon keringanan kepada Allah, sampailah perintah itu menjadi 5 rakaat dalam sehari semalam, yaitu perintah ini untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk kita semua. Dalil tentang sholat ini banyak sekali dalam Al-Quran dan juga begitu pun dalam hadis. Bapak ingin menyampaikan satu dalil tentang perintah salat dalam surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari telah gerincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Buat anak-anak yang terbiasa melaksanakan salat subuh di masjid, di mushola, ya, istiqomah dengan itu semua ya. Insya Allah salat kalian disaksikan oleh para malaikat. Itulah anak-anak satu dalil nakli yang menyatakan perintah tentang salat. Hadis banyak sekali, dan salah satu yang terkenal adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian semua wahai umatku sebagaimana engkau melihat aku salat. Itu merupakan hadis Rasulullah SAW. Di ayat yang lain Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153.
Anak-anak sekalian, kita akan berbicara tentang 3 aspek berkenaan dengan sholat. Yang pertama adalah syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat. Yang pertama kita akan berbicara tentang syarat wajib. Syarat yang wajib dipenuhi ya jika seseorang akan melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Dia harus menjadi seorang muslim. Yang kedua adalah baligh ya, artinya telah dewasa menurut agama. Yang ketiga, berakal sehat ya, artinya tidak gila, sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya, sadar apa yang dilakukannya. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu memiliki pengertian yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah telah menerima dakwah Rasulullah SAW tentang Islam, tentang sholat, dan berbagai hal tentang Islam itu sendiri. Kemudian apa syarat sah sholat? Ya, syarat wajibnya sudah terpenuhi, kita berangkat ke syarat sah. Ya, yang pertama adalah orang yang mau melaksanakan sholat harus suci dari hadas kecil dan besar. Ya. Kemudian yang berikutnya suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi kalau kalian mau sholat pastikan kamu sudah berwudu dan kemudian juga pastinya tidak punya hadas besar. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting, pastikan tubuh kita, pakaian kita, dan tempat kita itu suci dari najis. Yang ketiga adalah menutup aurat laki-laki dari pusar ya sampai ke lutut ya. Untuk perempuan ketika sholat auratnya adalah hanya yang boleh terlihat adalah muka dan telapak tangan, selebihnya harus tertutup semua. Kemudian telah masuk waktu sholat, artinya kita sholat duhur, benar-benar waktunya sholat duhur ya, kira-kira pukul 12 sampai pukul 3. Kalau ada seorang anak yang melaksanakan sholat duhur pada pukul 10, sholatnya tidak sah. Karena apa? Mungkin syarat wajibnya terpenuhi, syarat sahnya yang lain terpenuhi, tapi dia bukan pada waktunya. Ya, jadi penting ya, kalau sholat itu harus pada waktunya. Kemudian menghadap kiblat. Ya, kebetulan kalau untuk Indonesia kiblat itu ada di arah barat. Tapi yang pasti sholat itu bukan menghadap ke barat ya, tapi menghadap kiblat. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang rukun sholat. Bapak mengambil apa yang menjadi madhab dari Imam Syafi'i yang banyak menjadi rujukan oleh masyarakat Indonesia. Ada 13 rukun sholat. Yang pertama adalah niat ya. Ya, lafaz niat itu seperti salat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Dan ingat, niat itu adalah di hati. Yang kedua adalah takbiratul ihram, ya, mengangkat kedua tangan. Kemudian berdiri jika mampu, ya, jika tidak mampu berdiri, duduk. Duduk tidak mampu, tidur. Ya, dan seterusnya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Hati-hati ya, sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Kalau kita lupa membaca surah Al-Fatihah dalam satu rakaat, maka sholatnya batal. Yang kelima adalah ruku dengan tumaninah, 6 i'tidal dengan tumaninah, 7 sujud dengan tumaninah, 8 duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Apa tumaninah itu? Tumaninah itu artinya adalah diam sejenak. Artinya ketika kita ruku, pastikan kita ruku tenang dulu sambil membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, langsung berdiri lagi. Jadi nggak boleh ruku langsung berdiri lagi ya. Kemudian 9 adalah duduk tasyahud akhir ya. Duduknya kalau bisa mengikuti konsep duduk tawarruk ya, yang kalian semua tahulah beda antara duduk tasyahud awal dan akhir. Yang 10 membaca doa tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Yang 11 membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Kemudian salam ya,
Salam yang pertama tentunya yang ke kanan, dan yang terakhir adalah tertib. Artinya harus berurutan. Kemudian berikutnya kita akan berbicara tentang waktu sholat, ya, perkara sunnah dalam sholat dan perkara yang membatalkan sholat. Kita akan jelaskan waktu sholat bukan berdasarkan waktu. Kalau waktu kalian sekarang sudah pintar, bisa lihat di televisi, di handphone, ya ada beberapa aplikasi. Dan di sini Bapak akan menjelaskan tentang waktu-waktu sholat berdasarkan tanda-tanda alam. Yang pertama adalah subuh. Subuh itu adalah dari mulai terbit fajar shidik sampai menjelang matahari terbit. Ingat, sampai menjelang, ya. Jadi kira-kira 10 menit lagi sebelum matahari terbit itu waktu subuh habis. Kemudian zuhur adalah ketika matahari sedikit condong ke barat sampai dengan bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Asar, bayangan benda, ya, lebih panjang dari bendanya, itu masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai menjelang matahari terbenam. Kemudian maghrib adalah dari mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Dan isya yaitu dari mulai hilangnya mega merah sampai menjelang terbit fajar shidik. Apa perkara sunnah dalam sholat? Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan, ya, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan itu sunnah. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, di dada, ya, setelah takbiratul ihram. Itu juga sunnah. Yang ketiga membaca doa iftitah. Dan yang berikutnya membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian membaca dengan keras atau pelan, seperti yang kita ketahui subuh, maghrib, dan isya itu dibaca dengan keras, sedangkan asar dan zuhur itu dibaca dengan pelan. Kemudian mengucapkan amin, ya. Membaca surah setelah Al-Fatihah, ya, itu juga merupakan sunnah. Jadi kalau kalian setelah surah Al-Fatihah langsung ruku, itu boleh-boleh saja. Kemudian mengucapkan takbir, ya, Allahu Akbar, ya, takbir intikal, artinya takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, dari satu rukun ke rukun yang lain, itu sunnah. Kemudian membaca doa dan tasbih, ya, yaitu doa Rabbana lakal hamdu, yang ketika i'tidal. Tasbih itu adalah ketika sujud dan ruku, yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya, itu sunnah. Kemudian duduk iftiras, tahiyat awal. Kemudian posisi duduk tawaruk, ya, jadi artinya bagi orang-orang yang badannya mohon maaf gemuk itu biasanya untuk duduk tawaruk, ya, tahiyat akhir itu rada susah. Maka kalau tidak bisa melakukan itu tidak apa-apa, karena memang hukumnya sunnah. Kemudian salam yang kedua yang ke kiri itu juga sunnah. Apa saja perkara yang membatalkan salat? Yang pertama, jika salah satu syarat atau rukun tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan, ya. Jadi jika Al-Fatihah tidak dibaca atau tidak ruku, maka batal tuh salatnya. Yang kedua adalah menambah rukun perbuatan. Misalnya ketika kita selesai membaca surah pendek, mau ruku, kita tepuk tangan dulu tuh, ya. Nah, tepuk tangan itu adalah menambah rukun dan itu membatalkan salat. Terkena najis, kemudian aurat terbuka, membelakangi kiblat, berbicara dengan sengaja. Nah, anak-anak ingat, ya, jika kalian berbicara ketika sholat maka batal, ya. Maka jangan pernah lagi bicara ngobrol sama teman di sebelahnya ketika sholat. Kemudian mendahului imam dalam 2 rukun, ya. Jadi misalnya imam belum ruku, kamu sudah ruku, ya. Kemudian ketika imam belum sujud, kamu udah sujud duluan. Nah, ketika kamu mendahului imam dalam 2 rukun, itu batal sholatnya. Maka pastikan kamu itu melakukan gerakan itu ketika imam sudah mengucapkan Allahu Akbar sebagai tanda intikal atau tanda perpindahan. Kemudian makan dan minum ketika sholat, tertawa, mengubah niat, ya. Awalnya niat sholat
subuh tiba-tiba kamu dalam hati mengubah niatnya, itu juga membatalkan sholat. Dan yang terakhir adalah murtad, keluar dari Islam. Apa keutamaan ibadah sholat? Ya. Yang pertama adalah termasuk bagian dari rukun Islam. Kemudian yang berikutnya adalah hukumnya fardu dan wajib. Jadi harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan kita mendapatkan dosa. Kemudian yang berikutnya adalah sholat itu sebagai tiang agama. Ya, ketika sebuah kampung orang-orangnya rajin ibadah, musholanya penuh terus ketika sholat fardu berjamaah, insya Allah agama tegak ya di kampung itu. Tapi ketika sebuah kampung, sebuah desa, warganya malas untuk melaksanakan sholat, masjidnya kosong, itu tinggal menunggu saja, agama akan runtuh ya di desa itu atau di kampung itu. Jadi anak-anak, buat kalian yang rumahnya dekat masjid, dekat mushola, ya ramaikan masjid dan musholah kalian dengan senantiasa berjamaah di dalamnya. Kemudian amalan pertama yang akan dihitung atau dihisab. Jadi ketika manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, kemudian akan dihisab oleh malaikat yang ditugaskan. Dan amalan yang pertama kali dibuka adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka malaikat tidak akan memeriksa amalan yang lain. Tapi sebaliknya, ketika amalan sholatnya banyak bolong-bolongnya, banyak tidak sholatnya, malaikat akan dengan teliti memeriksa amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan kita semua sholatnya baik, ya, sehingga malaikat akan memudahkan ya hisab kita semua nanti di yaumil kiamat, insya Allah. Kemudian ibadah yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim. Anak-anak sekalian, syariat-syariat dalam Islam ya sebenarnya ada juga ya diajarkan di agama yang lain meskipun mungkin secara konsep berbeda. Contohnya zakat, infak, sedekah. Agama yang lain ada. Puasa ada, di Nasrani ada, Hindu ada, Buddha ada. Menunaikan haji, mengunjungi sebuah kota suci ada di agama yang lain. Tapi sholat tidak ada di agama yang lain. Maka jika kita mengaku sebagai seorang muslim ya, maka laksanakanlah sholat setiap hari sesuai dengan waktunya ya. Utamakan yang 5 ya. Jika memang belum sanggup untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah, minimal yang 5 kita pegang: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian hikmah ibadah salat. Yang pertama adalah salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Keji itu adalah perbuatan yang menyakiti diri sendiri, sedangkan mungkar itu adalah perbuatan yang menyakiti orang lain. Nah, jika orang salatnya baik, salatnya benar, insya Allah dia akan menjadi orang yang menyenangkan dan tidak akan pernah menyakiti dirinya maupun menyakiti orang lain. Kemudian salat sebagai penghapus dosa. Kemudian salat dapat menguatkan jiwa dalam menghadapi cobaan hidup. Kemudian salat dapat menenangkan hati. Ya. Kemudian salat sebagai ruang berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta. Ada satu hadis yang menarik yang ingin Bapak sampaikan, ya, berkaitan dengan poin yang kedua, salat sebagai penghapus dosa. Rasulullah mengatakan bagaimana seorang muslim itu tidak menjadi manusia yang suci, yang bersih jika salat itu diibaratkan sebagai sungai. Seorang muslim itu mandi sehari 5 kali. Sehingga dosa-dosanya yang dilakukan sebelum sholat, ketika sholat dia semuanya hilang. Jadi sholat itu sebagai penghapus dosa kita semua. Ya. Dan jika kita memiliki banyak permasalahan, jadikan sholat sebagai penolong. Ya. Jadi itulah hikmah ibadah sholat yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sholat. Ya, dan yang terakhir, sholat adalah sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Balasan budi kita kepada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Kemudian yang terakhir juga ini adalah sholat dapat menyehatkan badan. Karena gerakan-gerakannya setelah diteliti itu sangat bagus untuk tubuh kita.
Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta dapat membentuk kita menjadi pribadi cinta kepada Allah dan mencintai sholat. Menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan, kecintaan kita kepada Allah. Ruang berkomunikasi, ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.